Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah, walau jujur, kami selaku kelompok 1 merasa sangat terhormat sekali berada di tengah-tengah kalian semua teman-temanku yang sangat luar biasa. Nah, kenapa kalian itu luar biasa? Karena banyak orang memilih untuk menjadi kaum rebahan, tetapi teman-teman tetap memilih untuk belajar. Nah, hari ini kelompok kami ingin membahas tentang besaran dan satuan angka penting serta notasi ilmiah. Nah, kenapa hal ini penting untuk dibahas? Karena hal ini merupakan pelajaran dari kelas 10 mata pelajaran fisika. Nah, untuk perkenalan, nama saya Kisha Asbial Malik, kelas 10 MIPA 3. Saya Kunya Frida Imtiaza dari kelas 10 MIPA 3, absen 21. Perkenalkan, nama saya Octavia Rusdiana, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Firly Aditya Pratama, absen 13. Nah, selama setengah jam ke depan kami akan belajar tentang besaran dan satuan, angka penting serta notasi ilmiah. Besaran pokok dan satuannya. Di sini saya akan mempresentasikan materi besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai satuan. Misalnya panjang, luas, volume, dan kecepatan. Satuan dasar, sesuatu yang nilainya ditetapkan lebih dulu sebagai dasar untuk melakukan sebuah pengukuran. Besaran fisika ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan pendefinisian satuannya, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. 1. Besaran pokok, base quantities. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Besaran yang masuk dalam besaran pokok jumlahnya hanya ada 7. 2. Besaran turunan, derived quantities. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Besaran turunan terdiri dari semua besaran di luar 7 besaran pokok. Besaran yang masuk dalam besaran pokok jumlahnya ada 7, yaitu suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, dan arus listrik. Besaran pokok dan satuannya. Besaran pokok diperoleh dari hasil yang telah ditetapkan oleh ilmuwan. Sebelum adanya standar internasional, hampir setiap negara menentukan satuannya sendiri. Sebagai contoh, satuan panjang di negara kita adalah hasta dan jengkal. Di Inggris dikenal inci dan kaki atau feet, dan di Perancis digunakan meter. Penggunaan bermacam-macam satuan untuk satuan besaran ini menimbulkan kesukaran. Akibat kesukaran yang timbul oleh penggunaan sistem satuan yang berbeda, maka muncul gagasan untuk menggunakan hanya satu jenis satuan untuk besaran dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu perjanjian internasional telah menetapkan satuan sistem internasional atau International System of Units, disingkat satuan SI. Karena ada 7 besaran pokok, maka juga ada 7 satuan pokok dalam SI, yaitu meter dengan simbol rumus M, kilogram dengan kg, sekon dengan S, ampere dengan A, Kelvin dengan K, candela dengan CD, dan mole dengan mol. Besaran turunan dan satuannya. Besaran turunan diperoleh dari kombinasi besaran pokok, misalnya melalui operasi perkalian atau pembagian. Besaran turunan diturunkan dari 2 atau lebih besaran pokok. Dengan demikian, satuan besaran turunan pun diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok. Misalnya, luas sama dengan panjang dikali lebar, maka satuan luasnya adalah M dikali M sama dengan M pangkat 2. Volume, panjang dikali lebar dikali tinggi, maka satuan volume adalah M dikali M dikali M sama dengan M pangkat 3. Massa jenis,
massa dibagi volume. Maka satuan massa jenis adalah Kg atau M pangkat 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting adalah angka yang diperoleh dari pengukuran yang terdiri dari angka pasti yang terukur dan satu angka yang ditafsirkan. Hasil pengukuran memiliki beberapa aturan. Yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Misal, 5,987, maka terdapat 4 angka penting. Yang kedua, semua bilangan nol yang berada di antara angka bukan nol adalah angka penting. Misal, 40.089,009, maka angka tersebut memiliki 7 angka penting. Yang ketiga, angka nol yang terletak di sebelah kanan angka bukan nol yang terakhir dan di sebelah kanan tanda desimal adalah angka penting. Misal 89,500, maka bilangan tersebut memiliki 5 angka penting. Yang keempat, angka nol yang terletak di sebelah kanan angka bukan nol yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting. Misal 76.000, maka terdapat 2 angka penting. Yang kelima, angka nol yang terletak di sebelah kiri angka bukan nol yang pertama adalah angka tidak penting. Misal 0,0089, maka terdapat 2 angka penting. Cara mengoperasikan angka penting. Yang pertama, penulisan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting hanya boleh terdapat satu angka taksiran. Seperti contoh 7,86 ditambah dengan 8,675. Hasilnya 16,535. Dikarenakan hanya boleh terdapat satu angka taksiran, maka angka yang ditaksir adalah angka paling belakang, yakni angka 5. Nah, jika kita ingat kembali pada penjelasan teman saya tadi, angka 5 jika ditaksir akan naik apabila bilangan sebelumnya adalah bilangan ganjil, dan akan naik apabila bilangan sebelumnya adalah bilangan ganjil. Maka dapat diketahui bahwa 16,535 akan naik dikarenakan angka sebelum angka 5 adalah angka ganjil. Jadi hasilnya adalah 16,54. Yang kedua, penulisan hasil operasi perkalian dan pembagian angka penting. Jumlah angka pentingnya sama banyak dengan angka penting yang paling sedikit. Jadi di sini penulisan hasil operasi perkalian dan pembagian angka penting, jumlah angka pentingnya harus sama banyak dengan jumlah angka penting yang paling sedikit. Contohnya 2,453 jika dikalikan seperti contoh yang terdapat pada slide. 2,453 jika dikalikan dengan 1,5 hasilnya 3,6795. Nah, di sini hasil pengoperasian tersebut ternyata berjumlah 5 angka penting. Nah, pada dasarnya aturan yang terdapat pada penulisan hasil operasi tersebut, jumlah angka pentingnya harus sama dengan jumlah angka penting yang paling sedikit pada pengoperasian tersebut. Nah, di sini jumlah angka penting paling sedikit yang terdapat pada operasi tersebut adalah 2 dari 1,5. 1 dan 5. Jadi hasil pengoperasian tadi harus memiliki angka penting berjumlah 2. Maka hasil pengoperasian 2,453 dikalikan dengan 1,5
Hasilnya adalah 3,7. Nah, setelah mempelajari angka penting, angka penting itu kan berkaitan dengan notasi ilmiah. Jika kalian dihadapkan pada bilangan ratusan, ribuan, ratusan ribu, atau mungkin lebih banyak lagi, kan kalian masih bisa tuh mengerti nama bilangannya ya kan? Nah, bagaimana jika kalian dihadapkan pada bilangan misal 0,00000123 atau 1000 juta mungkin. Nah, itu kan bilangan yang sulit ditentukan jumlahnya secara langsung ya kan kawan. Nah, kita mau menyebutkan ini bilangan berapa, itu kita pasti kesulitan. Nah, oleh karena itu dibentuklah sebuah notasi yang disebut dengan notasi ilmiah. Nah, apa sih pentingnya notasi ilmiah itu? Nah, ini dia itu bisa mengatasi kesulitan kita jika menuliskan bilangan yang sangat besar sekali atau banyak nolnya. Nah, atau kita bisa menuliskan bilangan yang sangat kecil sekali 0,00000 gitu kan. Nah, jadi untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil, kita bisa menuliskan dengan bentuk notasi ilmiah. Nah, pengertian dari notasi ilmiah itu apa? Jadi, notasi ilmiah itu cara menuliskan angka baik pengukuran atau perhitungan yang terlalu besar atau terlalu kecil dalam bentuk desimal. Nah, tapi desimalnya itu lebih dari 1 dan kurang dari 10. Nah, di sini kan tertulis nih, penulisan dalam bentuk baku dalam aturan notasi ilmiah, semua nilai dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Nah, di mana eksponen N itu adalah bilangan bulat faktor pengali yang pangkat N itu loh, guys. Nah, itu kan. Untuk bilangan yang sangat besar, N itu berupa positif. Nah, jika bilangan yang sangat kecil atau kurang dari 1, maka yang pangkat N yang di atas 10 itu negatif. Nah, untuk koefisien A itu adalah angka pokok untuk bilangan yang sangat besar, di mana A itu adalah angka pokok yang menunjukkan angka pentingnya. Nah, di sini A itu adalah nilai kisaran dari 1 sampai 10. Nah, oke, bagaimana cara penulisan notasi ilmiah? Nah, dengan cara kita pindahkan tanda koma desimal sampai hanya ada satu angka di antara 1 sampai 10 di sebelah kiri koma desimal. Nah, contoh misalnya 250 juta. Nah, misalnya kan dengan 250 juta itu, nah coba kita hitung dengan notasi ilmiah bagaimana cara penulisannya. Nah, dengan notasi ilmiah ke dalam bentuk baku yang pertama, kita harus tahu di dalam 250 juta terdapat berapa angka penting. Nah, dalam 250 juta kan terdapat dua angka penting, yaitu 2 dan 5, karena 0 di belakang koma itu kan bukan angka penting. Maka 250 juta itu jika kita ingin tuliskan ke dalam bentuk notasi ilmiah, kita tuliskan dulu angka pentingnya, yaitu 25. Nah, untuk menjadikan 25 ini sebagai angka pokok yang menduduki sebagai A, maka 25 ini kita jadikan sebagai kurang dari 10. Berapa? Yaitu 2,5, karena ketentuan dalam notasi ilmiah itu A kali 10 pangkat N. Nah, A-nya itu harus kurang dari 10 dan lebih dari 1. Nah, gitu guys. Nah, kalau misalkan kita menuliskan angka pentingnya 25, kan 25 itu kan lebih dari 10. Nah, maka kita beri koma di antara 2 dan 5 itu, maka jadi 2,5. Nah, sampai sini sudah dimengerti kan? Nah, oke, lanjut. Dapat kita tahu bahwa A kali 10 pangkat N, hanya kan kita sudah tahu didapat bahwa A adalah 2,5 kali 10 pangkat N. Nah, untuk kita mengetahui 10 pangkat berapa? Nah, kan 2,5 ditempatkan di sini nih, di depan sendiri. Komanya di sebelahnya. Nah, 2,5 ini dihabiskan, 10 pangkat N-nya itu berapa? Nah, pada 250 juta kita geser ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kan 2,5 itu menjadi 250 juta. Nah, dapat kita ketahui bahwa yang digeser itu 8 kali. Maka penulisan notasi ilmiahnya itu 2,5 kali 10 pangkat 8. Pangkat 8-nya itu positif ya. Nah, contoh lain nih, misalkan 0,00000075. Nah, dalam angka di sini ada berapa angka penting? Nah, dapat kita ketahui 0 di depan angka 725 itu kan bukan angka penting. Angka pentingnya itu cuma 725, berarti ada 3 angka penting. Nah, berarti 725 ini menduduki kedudukan A.
Tapi karena 725 ini merupakan angka lebih dari 10, maka kita tuliskan sebagai 7,25 karena kurang dari 10. Nah sekarang kita cari pengalinya, maka kita hitung ke depan berapa banyak 0 yang kita ajukan sampai nomornya habis. Dan kita geser ke kiri, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah kalau sudah habis berarti tahu yang menduduki N itu 8. Tapi kita sudah tahu kan, kita tuh gesernya ke kiri, maka hasil pangkatnya itu negatif menjadi 7,25 kali 10 pangkat minus 8. Kenapa minus 8? Karena geser ke kiri. Tapi dalam membulatkan sebuah angka juga ada aturan pembulatan. Nah, aturan pembulatan itu ada 4. Yang pertama, jika angkanya itu di atas 5. Angka yang di atas 5 itu berapa aja? Yaitu 6, 7, 8, 9. Nah, maka pembulatannya itu ke atas yang menuduki angka setelah dari angka itu sendiri. Contoh misalkan 9,076 jadi 9,08. Nah angka yang terakhir itu kan 6 itu kan lebih dari 5, maka otomatis dibulatkan ke atas menjadi 9,08. Nah contoh lain seperti 65,4627 menjadi 65,463. 7-nya ini kan angka yang di atas 5, maka kita bulatkan ke atas ke angka sebelumnya menjadi 65,463. Selanjutnya yaitu angka yang di bawah 5. Nah, jika angka yang dibulatkan adalah angka yang di bawah 5 seperti 4, 3, 2, 1, maka pembulatannya ke bawah. Contoh 9,073, maka pembulatannya menjadi 9,07. Karena angka yang terakhir 3 merupakan angka yang kurang dari 5, maka 3-nya dihilangkan jadi 9,07. Nah, yang ketiga yaitu jika dibulatkan menduduki angka 5 dan angka sebelumnya itu adalah angka ganjil, maka pembulatannya ke atas. Contoh 9,075 menjadi 9,08. Karena angka terakhirnya itu 5 dan sebelumnya itu adalah 7 yang menduduki kedudukan ganjil, maka pembulatannya ke atas dan hasilnya menjadi 9,08. Yang terakhir adalah angka genap ke bawah. Nah, jika dibulatkan itu adalah angka 5, yaitu angka pasti, yang sebelumnya adalah angka genap, maka pembulatannya ke bawah, seperti 9,065. Kan angka terakhirnya 5, yang sebelumnya itu 6. Nah, 6 itu kan angka genap, maka pembulatannya ke bawah, atau yang terakhirnya itu dihilangkan 5-nya menjadi 9,06 saja. Nah, sampai saat ini sudah paham kan materi yang kami jelaskan? Kesimpulan dari materi yang kami jelaskan adalah besaran fisika ada 2 macam, yaitu besaran pokok dan turunan. Nah, besaran pokok ada 7 yang tidak dapat diturunkan, dan besaran turunan merupakan turunan dari besaran pokok. Kami selaku kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.